Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai akuisisi Grab terhadap Uber di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Teddy Wijaya, Michelle, dan Anastasia Handoyo. Nah, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu persaingan perusahaan teknologi transportasi di Indonesia sebelum dan sesudah akuisisi. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai macam startup berbasis digital di dunia. Salah satu perkembangan nyata yang sangat pesat adalah aplikasi transportasi online. Sebelum mengambil alihan Uber oleh Grab, terdapat 3 pemain dalam transportasi online di Indonesia yang saling bersaing, yaitu Uber, Grab, dan Gojek. Ketiga pemain ini saling berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat dengan memberikan berbagai macam diskon dan promo yang menarik. Nah, pada slide kita dapat melihat persentase pengguna transportasi online di Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan survei yang dilakukan Daily Social, Gojek ini merupakan aplikasi transportasi online yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Pengguna aktif mingguan aplikasi Gojek ini yang tertinggi, yaitu sebesar 1,5 kali dibandingkan kompetitor. Total transaksi di Gojek ini juga sudah mencapai 9 miliar US dollar atau sekitar 126 triliun pada 2018. Hal ini membuat Gojek sebagai market leader aplikasi transportasi online di Indonesia. Sejak masuk Indonesia pada Mei 2015, Grab mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan potensi pasar yang berkembang. Pada semester pertama tahun 2016, Grab ini tumbuh 250 kali sejak pertengahan 2015. Hal ini membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Grab. Pada Juli 2017, Grab menerima investasi dari Didi Chuxing dan SoftBank sebesar 26,6 triliun. Nah, berkebalikan dengan Grab, tren pertumbuhan Uber di Indonesia ini malah cenderung menurun. Pada tahun 2016, Uber tidak mampu menutupi kerugian sebesar 2,8 miliar US dollar atau 37,11 triliun. Kerugian ini ditambah dengan menurunnya pendapatan Uber dari Cina karena Uber memutuskan untuk menjual bisnisnya ke Didi Chuxing. Tahun 2017, pendapatan Uber meningkat 14% menjadi 11,1 miliar US dollar, namun masih mengalami kerugian sebesar 4,5 miliar US dollar. Pada pertengahan 2018, akhirnya Uber melepaskan bisnisnya kepada Grab. Akuisisi Grab terhadap Uber ini membuka peluang bisnis dan meningkatkan daya saing Grab terhadap pesaing utamanya, yaitu Gojek. Nah, pada tahun 2019, seperti yang terlihat pada slide, hasil riset yang dikeluarkan oleh ABI Research ini menunjukkan bahwa Grab memimpin pasar transportasi online di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 64% dan Gojek hanya memiliki pangsa pasar sebesar 35,3% di Indonesia. Nah, dominasi pasar Grab ini merupakan hasil upaya pengembangan aplikasi Grab sebagai super apps dengan berbagai layanan di luar layanan transportasi seperti layanan pengiriman barang, makanan, serta layanan keuangan dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat alasan Grab mengakuisisi Uber di Indonesia. Yang pertama dari sisi Uber, yaitu persaingan yang terlalu ketat. Kedatangan Grab di Indonesia mengambil pangsa yang cukup besar dalam transportasi online. Sedangkan Gojek adalah karya anak bangsa yang dapat menimbulkan persepsi kepercayaan masyarakat. Sehingga Gojek pun menjadi market leader pada saat itu. Maka dari itu, Uber mengalami persaingan yang cukup banyak sehingga membuatnya tidak fokus. Yang kedua ada kondisi keuangan yang tidak stabil. Kerugian demi kerugian yang dialami oleh Uber menyebabkan ketidakstabilan finansial. Belum lagi kerugian besar yang dialami Uber di pasar Cina. Melihat kondisi keuangan perusahaan yang tidak solid, SoftBank sebagai investor terbesar Uber menyarankan agar Uber diakuisisi oleh Grab. SoftBank juga berharap dengan akuisisi ini, Uber dapat berfokus pada pasar di Amerika Serikat dan Eropa, serta dapat memperbaiki neraca keuangan Uber. Yang ketiga ada persiapan IPO tahun 2019. Demi rencana Uber untuk melantai di bursa saham atau IPO pada tahun 2019, mundurnya Uber dari persaingan di Asia Tenggara dan Rusia diharapkan dapat menyeimbangkan neraca keuangannya. Yang kedua, dari sisi Grab. Grab selalu berambisi untuk menjadi mobil platform O2O dan bisnis layanan pesan antar makanan yang terdepan, terbaik, dan terbesar di Asia Tenggara. Keputusan Grab untuk mengakuisisi Uber ini akan secara langsung menguntungkan dalam konteks pangsa pasar. Grab juga mengembangkan bisnisnya
dengan memperoleh karyawan dan pengemudi baru secara langsung, sehingga Grab dapat memperbesar volume layanannya di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan tingginya volume layanan, Grab dapat mencapai skala ekonomis yang memungkinkan Grab untuk beroperasi secara lebih efisien. Selain itu, Uber dan Grab yang akan bekerja sama menggabungkan platform mereka, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik dengan pengemudi dan opsi transportasi yang lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses akuisisi Grab terhadap Uber. Nah, di sini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan dan penentuan target perusahaan, yang kedua ada negosiasi Grab dan Uber, dan yang ketiga ada integrasi perusahaan, atau kedua perusahaan telah berhasil melakukan akuisisi. Pada tahap pertama, background dari kondisi perusahaan Uber telah mengalami kerugian dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Nah, pada tahun 2017 itu telah mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar US dollar dan pada kuartal 3 tahun 2018 sebesar 865 juta US dollar. Ketika kerugian Uber semakin memuncak pada tahun 2018, Uber juga sedang mempersiapkan Initial Public Offering atau IPO. Namun, IPO sendiri ini juga membutuhkan dana yang lumayan besar. Dengan melihat banyak kerugian yang telah dialami oleh Uber selama beberapa tahun, akhirnya Uber memutuskan untuk menjual perusahaannya kepada pihak Grab yang juga didasari oleh SoftBank. Nah, SoftBank ini adalah multinational company asal Jepang yang telah melakukan penanaman modal di banyak perusahaan teknologi, energi, dan finansial. Menurut SoftBank, Uber telah mengalami banyak kerugian untuk menyeimbangi kegiatan operasional di Indonesia dan juga membantu menurunkan biaya untuk persiapan IPO. Grab dengan SoftBank sebagai pemegang saham terbesar menyetujui untuk melakukan akuisisi Uber. Nah, hal ini dikarenakan SoftBank melihat bahwa Grab akan mendapatkan keuntungan dengan proses akuisisi tersebut dan juga mendapatkan tambahan modal. Nah, pada tahap kedua ini adalah negosiasi antara pihak Uber dan pihak Grab. Di sini kedua belah pihak itu akan membahas dan menyepakati nilai akuisisi. Dan juga sebagai konsekuensi dari akuisisi, Uber akan memiliki proporsi saham dari Grab, yaitu sekitar 25% hingga 30%. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu resminya akuisisi Uber oleh Grab pada tanggal 26 Maret 2018. Dan Uber akan mendapatkan proporsi saham Grab secara pasti yaitu 27,5%. Selain itu, CEO Uber akan bergabung dengan Grab menjadi Dewan Direksi Grab. Setelah resminya akuisisi Uber oleh Grab, aplikasi Uber tetap bisa diakses selama 2 minggu ke depan setelah pengumuman akuisisi. Dan bertanggal 8 April 2018, aplikasi Uber resmi dihapus dari Play Store dan App Store. Dan para pengguna akan diarahkan untuk mengunduh dan mengakses aplikasi Grab. Selanjutnya ada dampak positif akuisisi Uber terhadap Grab. Nah, yang pertama ada jangkauan bisnis. Grab mampu meningkatkan jangkauan bisnis dari target konsumen dan wilayah yang dimiliki oleh Uber sebelumnya. Hal ini akan membantu Grab dalam mendapatkan market power di Indonesia dibandingkan kompetitor. Yang kedua, Grab semakin berinovasi dan menambah variasi layanan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, seperti ada Grab Health, Grab Groceries, Grab Clean and Fix, dan Grab Attraction. Grab juga membuka lebih banyak kesempatan kerja untuk menjadi kurir pengiriman dan pengantaran penumpang. Nah, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya produk dan layanan dari Grab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Grab juga akan mendapatkan transfer pengetahuan dan transfer teknologi dari pihak Grab. Nah, hal ini untuk bertujuan meningkatkan kualitas layanan dengan klaim waktu tunggu konsumen yang lebih singkat dan adanya perjalanan yang aman dan nyaman. Yang kelima, akhirnya Grab berhasil menjadi dekakorn pertama di Asia Tenggara dengan nilai valuasi di atas 11 miliar US dollar pada tanggal 28 Februari 2019. Akuisisi Grab terhadap Uber ini juga memberikan beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu dengan bertambahnya mitra driver dari Uber, maka jumlah driver yang dimiliki oleh Grab ini semakin membludak menjadi 300.000 driver dibandingkan Gojek yang hanya memiliki 250.000 driver. Dan tingkat permintaan ojek online ini tidak setinggi dengan peningkatan driver Grab, sehingga menyebabkan banyaknya driver yang pulang larut malam untuk memenuhi target harian. Kemudian yang kedua yaitu
Grab juga sempat kehilangan sebagian konsumen yang kurang menyukai layanan dari Grab. Beberapa hal yang diutarakan oleh konsumen Uber terhadap aplikasi dan layanan Grab adalah keamanan data pribadi lebih diutamakan oleh Uber daripada Grab, dan tingginya tarif harga yang dikenakan oleh Grab. Yang ketiga, proses akuisisi yang dilakukan oleh Grab sempat diindikasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.